Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali dengan kakak-kakak yang di sini. Kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan hati buat beribadah kepada Tuhan. Duduk yang baik. Kita mau sama-sama berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua boleh bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati ciptaan Tuhan hari ini. Kami akan beribadah, Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh beribadah dengan baik, boleh memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, semuanya siap memuji Tuhan? Mana yang siap, coba lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan? Oke, good. Ayo sama-sama berdiri. Kita memujikan dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Biarlah kita memuji Tuhan selalu. Mari bertepuk tangan sama-sama. Kita memujikan pujian ini. Yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau bergerak ke kanan ke kiri. Mana senyumnya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi yo, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kembali pujikan ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan sama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan. Kak Ovi memuji Tuhan? Siap. Tante Herbian memuji Tuhan? Siap. Kalau semua kakak di sini siap memuji Tuhan, adik-adik juga harus siap memuji Tuhan. Kita mau lihat saudara kita yang punya saudara. Coba lihat mama, papa kita. Kalau mungkin ada, kita mau bilang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mau pujikan pujian ini ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kembali lagi yuk, sama-sama tepuk tangan yuk. 2, 3.
Ya, tetap bersuka cita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi ya, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi, aku lihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau saling mengasihi. Adik-adik siapkan hati ya. Kalau yang belum ambil Alkitab, Alkitabnya diambil dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Coba dilihat kanan kirinya. Alkitabku sudah siap belum ya? Kalau belum, Kak Indra kasih waktu. Cepat ambil Alkitabnya. Dibawa duduk bersama-sama. Kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Buat yang sudah menyiapkan Alkitabnya, bagus, semua sudah siap. Kita mau kembali memuji Tuhan ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Kita mau tumbuh subur berbuah lebat, karena Tuhan Yesus yang menyirami hati kita dengan firman-Nya. Kita memujikan pujian ini ya. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik tetap sikap yang baik, tidak bercanda, tidak bicara sendiri, tidak mainan dulu. Kita mau dengan baik memuji Tuhan. Kita mau dengan baik menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Kembali pujikan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Mari kembali pujikan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Kita mau berdoa sama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami
untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kami untuk kami belum menjadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran, duduk dengan baik. Perhatikan akan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pada pagi yang indah ini adik-adik sudah bangun, bahkan sudah disegarkan melalui pujian yang dipimpin oleh Kak Indra. Adik-adik senang enggak? Pasti senang ya. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi bersama-sama, kita bersama-sama beribadah. Itu semua hanya kasih kemurahan Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, kalau pada hari ini firman Tuhan yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, apa sih artinya murah hati? Tentu adik-adik tahu. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Apa artinya murah hati? Adik-adik tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Dikatakan murah hati itu orangnya suka memberi. Ayo, siapa di antara di sini adik-adik yang suka memberi? Oh bagus ya, bagus ya. Suka memberi yang pertama ya. Kemudian apa? Tidak pelit. Adik-adik merasa pelit enggak pada hari ini? Pada pagi hari ini sudah berbagi enggak dengan saudara-saudaranya? Dengan kakak, dengan adik? Tentu ya, saya yakin adik-adik semua mau berbagi, tidak pelit. Karena firman Tuhan dikatakan orang pelit itu tidak mewarisi kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ayo, adik-adik ya puji Tuhan, semuanya mau masuk surga ya. Sebab itu mulai hari ini adik-adik enggak usah pelit ya, suka berbagi. Kemudian apa artinya murah hati? Yaitu penyayang atau pengasih. Adik-adik menyayangi enggak dengan teman-teman satu dengan yang lain? Ayo coba ya, coba ditepuk pundaknya. Aku sayang kamu. Ya puji Tuhan ya. Kita semua harus menyayangi satu dengan yang lain. Harus mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang terakhir, murah hati itu apa? Murah hati itu suka menolong. Adik-adik, pernah enggak adik-adik menolong dengan teman-teman adik mungkin di sekolahan? Ayo angkat tangan, siapa yang pernah? Ya puji Tuhan ya. Semuanya pada suka menolong temannya dalam keadaan susah. Mungkin temannya sedang berantem, adik-adik menjadi penengah. Itu suatu suka menolong, sifatnya murah hati. Kalau melihat firman Tuhan pada hari ini, orang Samaria yang murah hati. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, coba adik-adik buka ya. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sana mengenai orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan ya adik-adik, adik-adik dengarkan, coba dilihat Alkitabnya masing-masing. Kita melihat ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang orang ahli-ahli Taurat tadi, sedang dia mencobai Tuhan Yesus ya. Dia bertanya, "Guru, apa yang aku perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Tadi anak-anak sudah baca satu persatu. Kita melihat di dalam ayat ini ada perumpamaan
seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke taman orang penyamun, orang penjahat. Adik-adik pernah enggak lihat penjahat? Oh pernah, di mana? Oh di televisi, ya bagus, ada di mana lagi? Oh aku lihat, aku lihat di jalan. Oh iya, penyamun itu orang yang jahat. Dia pada waktu itu orang ini sedang berpergian jauh. Dia membawa bekal, membawa barang, dia jalan ya. Kemudian dia jalan-jalan. Dia kemudian ada seorang perampok, merampok, dia habisi ya. Bukan dia ambil barangnya, aduh kasihan. Adik-adik kalau diambil barangnya nangis enggak? Oh tentu nangis keras-keras, aduh tolong. Orang ini ya, orang ini seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko ini turun. Dia dirampok barangnya. Barangnya diambil semuanya. Kemudian diapakan? Enggak sampai di situ adik-adik. Dia dipukuli, dihajar. Adik-adik pernah enggak diajar oleh temannya? Halo, pernah enggak? Tentu adik-adik pernah diajar oleh temannya mungkin ya. Tetapi anak-anak membalas enggak? Kita melihat orang ini begitu kesakitan ya. Nanti lihat gambarnya, orang ini begitu kesakitan. Dia merasa aduh sakit sekali sampai dia hampir mati. Kemudian pada waktu itu dia sendirian ya. Perampoknya sudah lari, orang ini jatuh tergeletak, dia sudah enggak bisa berdaya. Adik-adik, kalau adik-adik seperti orang ini bagaimana rasanya? Sakit enggak? Tentu sakit ya. Kita melihat pada suatu ketika ada seorang imam-imam datang. Imam-imam datang ya, imam-imam datang, dia kemudian dia melihat ada orang tergeletak, dia lihat gini saja enggak adik ya. Dia lihat tidak ditolong. Dia jalan, imam-imamnya jalan terus. Dia kesakitan, tolong. Tidak ditolong, kasihan adik-adik ya. Dia orang imam ini sebetulnya punya belas kasihan, tetapi dia mak lihat doang ya. Dia lihat sebentar, dia jalan ya. Kemudian yang kedua, tadi dibaca di mana yang kedua tadi? Siapa? Orang Lewi ya. Orang Lewi ini datang. Dia datang cuma lihat saja. Loh, orang ini sakit. Wah, aku buru-buru pelayanan, aku buru-buru lain dan sebagainya. Dia lewatin. Pada suatu ketika adik-adik, datanglah seorang Samaria. Kalau orang Samaria pada zaman dahulu itu orang-orang yang betul-betul mungkin enggak dihiraukan ya. Orang Samaria ini dia datang dengan keledainya, dia datang dengan keledainya. Kemudian dia melihat, loh ada orang yang sedang jatuh. Kemudian diapakan adik-adik? Ditolong. Loh lihat, orang Samaria ini murah hati enggak adik-adik? Murah hati, ditolong ya. Kemudian bahkan dinaikkan di dalam keledainya. Dibawa di mana? Dibawa ke penginapan. Dibawa ke penginapan, kemudian diapakan lagi adik-adik? Orang ini mulai diberikan kepada tabib. Tolong tabib ya, sembuhkan orang ini sampai sembuh. Nanti kalau aku kembali, aku akan bayar lagi. Rawatlah dia sampai sembuh. Wah, adik-adik dikatakan orang Samaria ini murah hati enggak? Oh murah hati ya, puji Tuhan ya. Orang Samaria ini tuh begitu murah hati ya, begitu murah hati sekali. Kemudian dia rawat, kemudian dia dirawat oleh tabib tadi, dia datang lagi disembuhkan sampai sembuh. Nah adik-adik, kalau dari cerita tadi mengenai orang Samaria yang murah hati tadi, yang pertama tadi yang lewat siapa?
Ayo angkat tangan, siapa yang tahu yang lewat tadi? Orang siapa? Imam-imam. Yang kedua siapa? Yang kedua orang Lewi. Yang ketiga orang Samaria. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat ketiga tokoh ini, ya, ketiga tokoh ini, adik-adik milih yang mana? Milih orang imam-imam, atau milih orang Lewi, atau milih orang Samaria? Aku milih orang Samaria, Kak. Wah, puji Tuhan. Aku takut, Kak. Gak mau, aku milih orang imam-imam. Ya, kenapa takut? Aku takut menolong orang yang berdarah-darah. Nah, ya, ada yang demikian. Tetapi puji Tuhan, adik-adik pasti mau siapa adik-adik? Melihat contoh siapa? Melihat contoh orang Samaria yang murah hati. Puji Tuhan, adik-adik, biarlah pada renungan firman Tuhan pada hari ini saya beli ayat hafalan. Adik-adik coba buka ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Ayo coba buka adik-adik. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, puji Tuhan, ini ayat hafalannya ya. Kita melihat hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga murah hati. Kita harus murah hati, suka menolong, suka memberi, suka menolong, tidak kikir, tidak sombong. Ya, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini anak-anak lebih lagi ya menjadi orang yang murah hati. Mau enggak anak-anak angkat tangan? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik pasti mau menjadi orang yang murah hati ya. Kakak juga senang, kakak semua yang ada di sini juga senang, adik-adik semua juga senang karena nama Tuhan dipermuliakan. Kalau murah hati pasti kita akan mewarisi kerajaan surga. Amin, puji Tuhan, firman Tuhan. Saya yakin adik-adik nanti dihafalkan ya ayat ini. Di dalam mana? Injil Lukas pasal 6 ayat 36, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin, firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik supaya tetap semangat, menjadi anak yang kuat, menjadi orang yang suka memberi, suka menolong. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, kita sama-sama pujikan yaitu lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Ayo kita pujikan pujian ini. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang murah hati, suka menolong, tidak sombong, tidak kikir, supaya tetap ada menolong satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah pada hari ini. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Halo adik-adik yang manis, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya, tekan tombol merah di pojok kiri, terus di like videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.